membuat video laporan mingguan tentang jurnal saya yang masih dengan judul klasifikasi kategori CPU berdasarkan hardware dengan algoritma decision tree. Seperti yang saya sudah maju dan melakukan beberapa pertanyaan kemarin, saya sudah memperbaiki beberapa hal yang telah saya buat. Contohnya seperti pada tinjauan pustaka kemarin itu ada beberapa, tapi di sini saya hanya menggunakan dua, yaitu untuk algoritma decision tree dan pengolahan data. Yaitu di sini decision tree merupakan salah satu metode dengan menghasilkan model yang dapat diinterpretasikan secara logis dalam pohon keputusan. Hal ini membuatnya cocok sebagai studi kasus klasifikasi, termasuk dalam bidang perangkat keras seperti CPU. Pada penelitian yang dilakukan oleh Al-Ayyubi pada tahun 2022 menunjukkan bahwa algoritma decision tree lebih unggul dibandingkan KNN atau K-nearest neighbor dalam klasifikasi RAM dengan akurasi sebesar 68% dibanding 66%. Pada KNN, penelitian ini juga menunjukkan bahwa pendekatan CRISP DM dalam proses modeling dan evaluasi menjadi rujukan yang penting pada penelitian ini. Dan menurut Rosidah Ilmi pada penelitian tahun 2023 menggunakan decision tree untuk memprediksi rating film berdasarkan kepopularitasan jumlah vote menggunakan situs IMDb. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model ini memiliki akurasi tingkat training yang cukup tinggi, yaitu 75%, validasi 72%, dan testing 70%, yang memperlihatkan konsistensi dalam performa. Algoritma decision tree untuk data yang banyak, atribut numerik, dan kategori. Di pengolahan data sendiri, yaitu dalam konteks pengolahan data menurut Rogodan tahun 2024, manfaat decision tree C5.0 dalam sistem manajemen asrama berbasis website untuk klasifikasi santriwati pengguna C5 dinilai menghasilkan klasifikasi yang lebih adaptif akuratannya dalam pengelompokan siswa berdasarkan atribut kevalidasan dan minat belajar. Pada penelitian Nurizati menerapkan decision tree untuk menganalisis kelayakan penurunan kualitas bagi mahasiswa. Model ini mengklasifikasi faktor-faktor sosioekonomi yang paling berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan, pengaruh tinggi dan transparansi yang baik dalam penjelasan hasil. Oke, di sini itu sebenarnya bukan alur penelitian tapi metodologi. Pada metodologi sendiri di sini ada metodologi yang saya gunakan, yaitu pertama dataset awal, kedua pre-processing, ketiga split data, keempat pemodelan, dan 5 analisis. Pada jurnal sebelumnya, pada saat saya melakukan validasi kepada Pak Arif, itu masih belum ada perubahan. Yang awalnya seperti ini. Yang awalnya seperti data yang sebelah kiri sini. Dataset awal, pre-processing data, pembuatan tabel kategori, splitting data, pemodelan, evaluasi model, dan output. Kemudian saya telah melakukan beberapa perubahan di sini, yaitu membuat dataset awal, melakukan pre-processing, splitting data, pemodelan, dan analisis. Oke, kita lanjutkan ke jurnalnya. Di sini juga saya telah membuat beberapa penjelasan seperti dataset awal, pre-processing, split data, pemodelan, analisis, dan analisis. Pada dataset awal itu, di sini saya memulai dari mengumpulkan data CPU yang terdiri dari beberapa fitur seperti core, RAID, base clock, turbo clock, TDP, dan yang lain. Dataset ini dilengkapi dengan tabel kelas CPU,
low, mid, dan high end sebagai klasifikasi pendekatan serupa dalam tahapan awal. Dan sama seperti yang sebelumnya, di sini juga ada kutipan yang saya ambil. Kemudian pada preprocessing sendiri, di sini yaitu preprocessing yang dilakukan sini itu adalah untuk menangani data kosong yang sebelumnya kosong atau tidak ada. Di sini saya isi dengan none pada datasetnya. Kemudian menormalisasi data jika diperlukan. Jadi misalkan ada data yang sama atau data yang tidak diperlukan akan dihilangkan. Serta melakukan encoding menjadi terhadap kata kategorikal, pembersihan dan transformasi data. Oke, pada split data sendiri, yaitu adalah dua, yaitu dibagi menjadi dua, yaitu data latih dan data uji atau training test dan testing data. Dan rasio di sini yang saya gunakan adalah 70-30. Pemisahan ini memungkinkan model untuk belajar sebagian data dan diuji pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Di sini juga saya mengutip salah satu jurnal dari Rahman yang mengatakan bahwa penelitian oleh Rahman juga menggunakan pendekatan serupa dengan split 60-40 dan klasifikasi citra burung menggunakan algoritma Design-Tree J48. Pemodelan di sini itu adalah pemodelan yang saya gunakan. Pemodelan yang saya gunakan itu adalah Design-Tree di sini. Tree yaitu struktur pohon berdasarkan pemilihan fitur terbaik menggunakan pemisahan Gini, edik, dan entropi. Model ini dihasilkan bersifat interpretable dan divisualisasikan untuk menganalisis alur keputusan dalam penelitian Rogodan tahun 2004 algoritma C5.0. Design-Tree digunakan untuk klasifikasi siswa berdasarkan atribut kecerdasan perilaku menunjukkan efektivitas metode ini dalam klasifikasi berbasis fitur dan numerik. Kemudian pada analisis ini model kemudian diuji dan diprediksikan lalu dievaluasi menggunakan numerik seperti akurasi, presisi, recall, dan F1 core. Selain itu, struktur pohon juga dianalisis untuk mengidentifikasi fitur-fitur yang paling berpengaruh dalam klasifikasi ini dan evakuasi dalam ini seharusnya nggak begini kan. Ini seperti ada typo di sini. Saya mengutip dari Katriani dan Miola tahun 2002 yang membandingkan Design-Tree dan gradient boosting dalam klasifikasi bahasa daerah, bahwa pemilihan fitur pohon berpenting dalam lingkaran akurasi model. Nah, di sini seharusnya saya sudah mulai mengerjakan hasil, namun saya masih bingung di sini apakah saya itu mengerjakan hasil ataukah melakukan analisis terlebih dahulu, seperti itu. Analisis hasil ya. Jika saya harus melakukan langsung hasil kemudian kesimpulan, apakah saya harus melakukannya seperti ini, hasil training, karena saya sudah melakukan beberapa training seperti 70-30, 60-40, 80-20, dan 90-10. Apakah saya harus membuatnya seperti ini atau bagaimana? Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Mohon maaf jika videonya tidak terlalu panjang karena saya juga masih stuck pada hasil yang masih bingung apakah saya harus membuat analisis dulu, apakah saya membuatnya harus seperti ini atau bagaimana. Mungkinan video ini nggak sampai 10 menit dan kalau diedit potongan-potongannya juga nggak sampai 10 menit. Mungkin itu saja. Jika Pak Arif memiliki saran dan beberapa masukan, bisa komen di bawah. Saya nggak pernah tutup komen. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton video laporan mingguan jurnal saya. Oke,
mungkin yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Sampai jumpa di video mingguan untuk part yang keempat, part yang ketiga, bukan yang keempat. Oke, untuk video part yang ketiga. Mungkin saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.